strategi ya. Jadi di sana kita membahas strategi trading dan strategi investasi. Nah, linknya udah ada di chat semua teman-teman sekalian. Oke, kita akan sharing ya. Judulnya ini ngopi ya, ngobrol pintar. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja. Teman-teman nanti juga setelah slide bisa kita ngobrol lebih banyak tentunya ya. Oke, ini kita akan mulai share screen untuk malam hari ini ya. Untuk malam hari ini itu kita akan share screen mengenai teknik analisis ya, topik yang sudah kita persiapkan untuk share screen malam hari ini. Ini Mbak Eli, tolong bisa nggak ini kita agar share screen? Bisa, udah jadi co-host kok. Kita mau share, bisa? Oke, mantap. Oke, kita bahas ya. Yang pertama itu malam hari ini sharing. Ya tentu banyak di antara kita atau belum ada atau akan masuk ke dunia transaksi terutama trading dan investasi. Nah, untuk itu kali ini sebenarnya sifat dari slide ini untuk melengkapi ya, menjadi referensi transaksi. Nah, technical analysis and technical profit. Jadi basic dari judul ini sebenarnya mengacu kepada beberapa literasi dan inklusi transaksi. Nah, antara lain adalah price discovery dan price action. Nah, price action sendiri itu menitik beratkan metode transaksi itu berdasarkan kinerja di masa yang lalu. Jadi price action itu merupakan hasil melalui proses tawar-menawar pada satu periode waktu tertentu ya. Jadi hanya periode waktu tertentu saja. Kalau kita bicara harga mungkin segala periode ada harganya. Tetapi kalau ada price action, kalau kita bicara pricing ya, itu seluruh waktu atau seluruh periode itu ada pricingnya, ada harganya. Tapi kalau kita bicara price action, nah kita membahas kapan aksi itu ada. Jadi ini khusus membahas mengenai periode waktu tertentu. Dan price action merupakan akumulasi sentimen antara buyer and seller ya. Jadi ini merupakan supply demand, di manakah supply side, di manakah demand side dalam suatu harga. Nah, terbentuknya suatu harga itu melalui proses tawar menawar dan disertai dengan likuiditas. Nah, aturan perdagangan itu juga menjadi aspek yang penting ya. Nah, untuk itu ini salah satu idola saya nih namanya Maureen O'Hara ya. Nah, pada tahun 95 Maureen O'Hara ini merupakan salah satu penulis di mana karya-karya tulisnya, kemudian jurnal-jurnalnya, kemudian segala bentuk empirisme yang dia pelajari, yang diteliti itu mengacu kepada market microstructure. Nah, di mana beliau menjelaskan bahwa market microstructure itu merupakan satu pendalaman proses di mana menilai aset atau pertukaran aset secara eksplisit melalui pola trading atau pola transaksi. Sehingga market microstructure ini pada dasarnya menjadi bagian yang penting untuk terbentuknya suatu harga. Jadi kalau kita lihat ada cryptocurrency, kemudian ada stock market, ada ETF, kemudian ada indeks, forex dan sebagainya. Seluruhnya memiliki harga, tetapi harga-harga tersebut tentu menjelaskan bagaimana terbentuknya suatu harga. Nah, untuk itu market microstructure ini merupakan salah satu literasi yang baik untuk dijadikan referensi dalam menentukan posisi trading, karena yang dicari di sini adalah bagaimana kita melihat kesepakatan transaksi. Kemudian Harris tahun 2004
menjelaskan bahwa market microstructure itu merupakan bagian penting dalam ilmu ekonomi dan keuangan. Dan ini kata kunci yang paling menarik, yaitu market microstructure itu dapat digunakan untuk penyelidikan perdagangan, baik itu saham dan organisasi pasar serta instrumen pasar. Jadi dengan kita melihat market microstructure itu kita dapat menyelidiki, ya, melakukan elaborasi dan melakukan investigasi pasar, investigasi harga. Banyak yang trading, kenapa kita floating loss, kenapa kita margin call, kemudian kenapa kita stop loss dan sebagainya. Tetapi mungkin jarang ya ada yang ingin melakukan penyelidikan, ya, mengapa kita sampai kepada momen tersebut, kita harus margin call, stop loss, kemudian kita tidak optimal, ya. Nah, ini menjadi bagian penting. Nah, inilah komponen dari price discovery dan price action, di mana market microstructure itu menjadi bagian utama. Nah, selain adanya proses penemuan harga yang diawali dari pembentukan harga melalui price discovery dan price action, nah tentu terbentuknya harga tersebut disebabkan oleh mekanisme pasar, ya, mekanisme pasar, di mana pada momen terbentuknya harga tersebut terdapat banyak sekali komponen. Jadi intinya harga itu terbentuk bukan lagi hanya karena underlying harga itu sendiri, ya, sebut saja misalkan FX, misalkan forex, ya. Kita lihat jobless claim, kemudian non-farm payroll dan sebagainya, kemudian FOMC meeting dan sebagainya. Nah, banyak aspek lain yang lebih dalam daripada kita memperhatikan sentimen-sentimen ekonomi, ya. Nah, kita bisa melihat mana sih yang menjadi kelompok pelaku pasar yang tugasnya untuk melakukan short selling di pairing tertentu atau di mata uang tertentu, gitu. Justru itu akan menjadi referensi yang menarik, karena kalau kita melihat secara common, ya, secara general, memang kalender ekonomi, ya, seperti kalau di Indonesia ada rapat dewan gubernur, ya, kemudian ada pengumuman inflasi, GDP dan sebagainya. Nah, itu dapat menjadi referensi, tetapi dalam perkembangan transaksi saat ini rupanya ada satu instrumen atau kelompok, sebut saja ETF misalkan, Exchange Traded Fund, yang memang dibentuk dan dibuat khusus untuk melakukan kegiatan short selling. Dan di antara mereka dapat diakses secara nyata di publik, ya, melalui website dengan penamaan, ada yang menamakan ultra short, kemudian ETF short bear market misalkan, banyak, ya, dan itu mencantumkan instrumen-instrumen antara lain adalah forex, kemudian stock market dan sebagainya. Jadi terbentuknya harga itu kita diharapkan bukan hanya melakukan pendekatan di aspek-aspek yang dapat dikatakan secara general, tetapi ada metode-metode lain, dan perkembangan itu sebenarnya nyata saat ini, ya, bahwa kelompok-kelompok tersebut atau organisasi-organisasi atau bagian-bagian tersebut ternyata mempengaruhi dengan signifikan terhadap suatu harga. Nah, akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa praktek dan teori dari proses penemuan harga itu dan price action atau reaksi harga tersebut disebabkan oleh satu, likuiditas, kemudian selisih harga itu sendiri, spread, dan kinerja suatu harga dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, itu pengantar, ya, pengantar. Nah, selebihnya kita masuk ke teknik analisis. Nah, ini adalah tampilan dari TA atau teknik analisis yang memang menjadi aspek yang paling fundamental nih untuk melakukan dan melihat suatu harga, ya. Kita hubungkan dengan slide yang tadi. TA itu lahir
atau populer tahun 1700-an, ya, tahun 1700-an di Jepang. Kemudian berkembang lagi tahun 1800 sampai tahun 1900-an sampai di barat, ya, di Amerika. Nah, pada waktu itu di Amerika sampai di wilayah barat itu antara Amerika, Jerman dan sebagainya. Nah, akhirnya berkembang sampai teknik analisis dijadikan basic, ya, atau dasar-dasar pendekatan selain fundamental analisis. Nah, ini representasi harga melalui satu grafik, ya. Ini representasinya seperti ini. Jadi kalau warna merah itu harga dibuka di bagian atas, sempat ditawar di harga tertinggi, kemudian harga akhirnya ditutup di bagian bawah, walaupun sempat ditawar di harga yang terendah, tetapi penutupannya tetap lebih rendah dibandingkan harga pembukaan. Nah, itu disebut bearish. Nah, candlestick itu menjadi penamaan, ya, penamaan kali pertama, karena pada waktu itu seorang Homa di tahun 1750 hingga 1800 itu mencatat, ya, justru pertama kali bukan harga saham, bukan harga forex, bukan harga ETF dan seperti yang modern saat ini, justru pada waktu itu pertama kali digunakan untuk menganalisa harga beras. Ya, jadi ini disebut candlestick karena menjadi representasi harga pembukaan dan harga penutupan serta harga penawaran tertinggi dan harga penawaran terendah. Itu bearish candlestick dan bullish candlestick. Nah, ada beberapa teori, ya, yang menjadi acuan dalam pendekatan teknik analisis dan kita hubungkan dengan technical profit. Jadi pasar itu memiliki 3 tren. Yang pertama adalah major trend, itu lebih dari di atas 1 tahun, ya. Kemudian secondary trend itu kurang dari 1 tahun. Kemudian minor itu jangka yang sangat pendek. Nah, itu disebut long term, medium term, dan short term. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah major trend di mana GCI dari tahun 2005 sampai tahun 2021, ya. Jadi dengan teknik analisis kita dapat dengan mudah melihat perkembangan, ya, kinerja suatu harga karena kita pada saat yang sama pula kita dapat melihat tren dari harga tersebut. Nah, ini adalah teknik analisis dengan karakter major trend. Kemudian ini adalah secondary trend, ya, kalau kita lihat kurang dari 3 tahun, ya, ini dari tahun 2008 hingga tahun 2009. Nah, pada prinsipnya ini menjadi satu representasi kinerja harga dalam kondisi yang menengah atau medium term. Nah, tadi uptrend, ini adalah downtrend, harga mengalami penurunan, dan ini yang terakhir yang short term, ini harga berada pada level yang sama atau berada pada teritori yang sama atau sideways. Nah, itu yang dimaksud 3 tren tadi, ada major, secondary, dan minor. Nah, sementara dari 3 karakter harga tersebut, Do teori ini berkembang lagi, ya. Jadi ini berkembang dari tahun 1900-an, dikembangkan oleh Edward Jones dan Charles Dow. Nah, mereka 2 orang adalah seorang wartawan atau jurnalis yang meneliti saham-saham pilihan terbaik di Amerika. Nah, pada waktu itu akhirnya menyimpulkan 6 prinsip-prinsip dasar teknik analisis yang hingga saat ini populer digunakan. Nah, tadi kalau ada 3 tren itu juga diambil dari kesimpulan bahwa pasar memiliki 3 tren, short, long term, kemudian medium term, dan short term. Nah, pasar juga memiliki yang kedua ini pasar memiliki 3 fase, ya. Nah, di sini yang pertama adalah fase akumulasi, ya. Jadi di sini momen kalau kita ingin melihat bagaimana sih kita mengkombinasi agar teknik analisis ini dapat kita gunakan sebagai satu tools atau alat bantu yang mendukung kinerja profitability dari transaksi.
Maka ini sangat related ya, di mana ini adalah momen kita melakukan satu penilaian bahwa pada masa ini pasar memang bergerak belum cukup agresif karena ini masuk dalam fase yang pertama yaitu akumulasi. Nah, akumulasi itu dihasilkan dari proses pengumpulan ya, pengumpulan data, sentimen, kemudian spekulasi dan banyak hal yang diperoleh oleh pelaku transaksi, baik investor ataupun trader. Ya, kemudian yang berikutnya masuk ke fase partisipasi. Nah, fase partisipasi ada di bagian ini. Nah, fase partisipasi ini para pelaku transaksi ikut menambah portofolio, kemudian melakukan proses partisipasi terhadap numbers of portfolio. Nah, terakhir ini adalah fase distribusi. Nah, fase distribusi itu akhir dari proses akumulasi dan partisipasi sehingga represent untuk melakukan distribusi atau penjualan sehingga pasar mengalami koreksi. Nah, ini kurang lebih 3 fase tersebut yang dimaksud. Yang pertama adalah fase akumulasi, kemudian yang kedua adalah partisipasi, dan yang terakhir adalah distribusi. Nah, kita lihat di sini momennya sama ya, di mana harga kembali kepada momentum ya, momentum kali pertama yaitu fase akumulasi. Ini juga jadi contoh, ini adalah fase akumulasi, kemudian ini partisipasi, dan ini distribusi, dan berakhir pada momen harga yang terjadi pada kali pertama fase tersebut ya. Nah, ini kita lihat berada kembali pada level yang sama. Nah, ini teori dan juga salah satu terapan yang memang sampai saat ini belum berubah jumlah komponen teorinya, yaitu ada 6. Nah, ini kita baru masuk yang kedua. Akumulasi, partisipasi, dan distribusi. Kemudian yang ketiga, pasar memberikan informasi atau grafik memberikan seluruh informasi. Jadi keterangan tersebut atau teori tersebut ingin menjelaskan melalui grafik kita dapat melihat dengan jelas apa keadaan yang terjadi di pasar dan kita dapat menghubungkan kembali informasi tersebut apakah kejadian tersebut related atau tidak. Nah, ini kita lihat beberapa informasi yang dapat kita temukan di dalam pendekatan teknik analisis, sehingga kalau di Indonesia umumnya ketika jelang pembagian dividen pasar melakukan proses akumulasi kemudian partisipasi yang sangat agresif. Nah, tetapi ketika dividen date, pembagian dividen atau tanggal pembagian dividen, saham tersebut cenderung mengalami koreksi. Nah, di sini teknik analisis dapat berperan untuk masuk kepada konsep berikutnya, bagaimana technical profit. Nah, dengan demikian sebenarnya kombinasi ini cukup optimal apabila kita integrasikan dengan kinerja informasi atau rutinitas informasi tersebut. Nah, begitu juga di luar negeri ya. Di luar negeri kalau kita lihat action, nah ini ada dalam kondisi yang berbeda ketika emiten tersebut atau perusahaan tersebut membagikan dividen, justru setelah pembagian tersebut harganya menguat. Nah, ini memang karakteristiknya berbeda-beda, nah, dan ini yang terjadi secara umum antara global stock dan domestik. Nah, ini kembali lagi melalui TA kita dapat menentukan konfirmasi atau dapat melihat konfirmasi apakah teknik analisis ini dapat berperan sebagai technical profit melalui konsep Dow Theory. Nah, Dow Theory ini yang berikutnya kita dapat lihat bahwa setelah pembagian dividen harga tersebut menguat. Nah, ini yang menjadi keterangan di mana dividen tersebut dibagikan dan harga menguat. Dan konfirmasi tersebut pergerakan suatu harga berada pada kondisi uptrend.
Kemudian berikutnya sama juga ini Hewlett Packard ketika tanggal pembagian dividen harga menguat dan berada dalam kondisi uptrend. Ini juga demikian setelah pembagian dividen justru harga menguat ya. Nah itu yang ketiga, kemudian yang keempat ini adalah pasar harus memberikan konfirmasi satu sama lain. Nah dalam diskusi hari ini malam ini memang satu pendalaman ini dinamakan intermarket analysis karena price must be confirm each other ya, itu bahasa saintifik yang paling populer digunakan. Jadi setiap harga atau setiap pasar harus saling mengkonfirmasi ya, karena ada pada satu waktu yang sama pasar itu memiliki 3 pergerakan, yaitu uptrend, downtrend, dan sideways. Ini contohnya yang merah ya, yang merah di bagian bawah itu adalah GCI atau Jakarta Stock Exchange yang ada dalam kondisi downtrend 14 Juni kemarin, maksudnya 19 Juli kemarin. Kemudian yang warna biru itu adalah kalau kita lihat Tokyo ya, Nikkei. Kemudian yang warna hitam itu adalah Hong Kong. Kemudian yang warna merah itu adalah Dow Jones dan Kospi. Nah, di sini teknik analisis dapat berperan untuk memberikan referensi atau memberikan sinyal apakah kita dalam satu tren ya yang kita harapkan ya. Jadi ini kita dapat lihat we are marching the right path. Jadi kita confirm each other ya. Kalau kita ingin melihat bagaimana sih konsep transaksi dari teknik analisis agar kita bisa mengarah kepada technical profit, bahwa konfirmasi lintas pasar itu atau intermarket analysis itu sangat diperlukan karena pada kenyataannya tidak seluruh pasar, kalau kita lihat secara angka misalkan seluruhnya biru atau hijau gitu. Nah, ketika kita bongkar seperti ini, mungkin kita dapat lihat dalam satu waktu yang bersamaan memang semuanya naik tetapi berada dalam tren yang berbeda. Nah, itu yang ingin dicapai dari saripati tampilan ini. Kemudian ini contoh di luar negeri di mana market must be confirm each other. Nah, ini salah satu sektor, kemudian dibandingkan dengan beberapa kinerja saham yang ada dalam kategori cash market, stock option, CFD, ETF ya, Apple dan Microsoft. Nah, jadi konfirmasi sektor harus beriringan dengan kinerja harganya, maka itu terkonfirmasi bahwa sektor tersebut mengalami kenaikan. Pun demikian, pelemahan ini harus terkonfirmasi dengan kinerja emiten atau perusahaan. Juga perusahaan melalui representasi harga saham dapat dikonfirmasi melalui kinerja sektornya. Ini juga demikian. Nah, di sini kita lihat ada mining sector, kemudian ada Antam dan ada Merdeka Cooper. Nah, di sini kita lihat ada kondisi abnormal. Nah, jadi dengan demikian kita mempelajari TA, kita juga dapat membahas kondisi-kondisi yang normal dan abnormal. Nah, itu yang diharapkan sehingga TA menurut saya selalu membawa kebaruan atau selalu membawa novelty. Nah, ini juga kita dapat membahas bagaimana kondisi yang divergence atau berlawanan atau kontradiktif ya, di mana kinerja mining sector berbeda dengan kinerja infrastruktur. Nah, ini contoh-contoh dan kita dapat lihat dengan lebih mudah. Dan yang kelima, pasar atau harga harus dikonfirmasi dengan volume ya, volume. Nah, ini kinerja volume yang berada di bawah rata-rata dan harga yang mengalami pelemahan harus terkonfirmasi lebih dominan adanya volume jual ya. Jadi dalam pendekatan do teori hanya ingin memastikan bahwa apabila terjadi proses tawar menawar pada waktu trading, harusnya transaksi itu benar-benar terjadi, jangan proses tawar menawar saja. Nah,
kejadian transaksi itu dibukukan dalam settlement atau dalam kesepakatan harga melalui volume transaksi. Nah, itu yang dimaksud bahwa kita harus melakukan transaksi dalam kondisi proses tawar-menawar dalam lingkungan yang memang bersepakat untuk melakukan proses eksekusi. Karena banyak yang terjadi sampai akhir sesi transaksi itu hanya proses tawar-menawar saja, itu juga banyak. Nah, ini contoh ya di mana downtrend atau kondisi downtrend disertai dengan mayoritas volume jual. Ini juga kondisi uptrend didominasi dengan volume beli. Nah, ini contoh-contoh bagaimana TA dapat menjadi satu konsep technical profit melalui volume transaksi. Nah, ini contoh Bitcoin. Nah, Bitcoin mengalami kenaikan dan dikonfirmasi melalui volume yang benar-benar settlement ya dalam kondisi buying power itu lebih besar. Ini pun demikian koreksi yang terjadi di latar belakangi dengan volume penjualan yang tinggi. Kemudian yang keenam, suatu tren akan berubah ya apabila tren tersebut sudah tidak berada dalam tren itu sendiri. Jadi ini contohnya kita berbicara bagaimana nih ini teknik analisis teknik ya. Teknik kita dapat melihat ini teknik bahwa harga tersebut berada dalam kondisi sideways. Ya, tetapi bagaimana kita melihat price action, kemudian bagaimana kita melihat konsep TA menjadi technical profit dan antisipasi sebagainya. Nah, ini dapat dilihat dalam kondisi ini bahwa yang dimaksud dari teori ke-6 dari Dow teori itu adalah apabila harga sudah tidak berada dalam tren yang sebenarnya atau yang sebelumnya, maka harga tersebut sudah merubah tren yang akan datang. Nah, ini contohnya ya bahwa ini kali pertama harga tersebut mengalami pelemahan, kemudian ini kali kedua harga tersebut mengalami koreksi. Nah, ini kita lihat setelah itu momentum harga ini sudah mengalami perubahan. Dan juga demikian apabila harga tersebut sudah berada di luar daripada trend sideways ya seperti yang kita lihat saat ini. Nah, itu dijelaskan melalui terapan teori tersebut bahwa harga tersebut sudah keluar dari tren yang sesungguhnya, maka tren sideways itu berubah menjadi kondisi uptrend. Ini pun demikian, ini contoh McDonald's ya tadinya uptrend tetapi terjadi koreksi di sini dan akhirnya tren tersebut berubah. Ya, momentum perubahan tren ada di wilayah itu. Dan dalam satu bagian juga kita dapat lihat bahwa kita dapat menentukan 3 tren secara bersamaan, uptrend, kemudian sideways dan downtrend. Nah, ini momentum price action di mana perubahan atau reaksi itu terjadi umumnya ketika berada pada kisaran level yang kita sebut resisten dan support. Nah, ini momentum-momentum di mana perubahan harga itu menjadi sangat penting karena kita dapat melihat melalui candlestick apakah bullish candlestick itu benar-benar terkonfirmasi mengalami kenaikan. Nah, di sini kita dapat lihat di warna hijau ya di mana out terjadi dan kondisi uptrend terjadi selama beberapa periode. Begitu juga sebaliknya satu konsep bearish candlestick yang berada di bawah kondisi uptrend yang menyebabkan pelemahan. Oke, sementara itu yang bisa kita obrolin nih malam ini. Selebihnya kayaknya lebih baik nggak serius-serius amat nih ngobrolin apa aja deh, ngobrolin segala macam. Yang penting ada harganya. Nah, kita obrolin tuh. Nah, terima kasih Pak Eli dalam kesempatan malam hari ini. Tadi saya kira hanya pengantar ya, lebih penting sih ngobrolnya sih karena ini teman ngobrol minum kopi malam-malam nih. Silakan. Terima kasih. Thank you Mas Bayu untuk edukasinya malam ini. Yang saya tahu itu kan Mas Bayu lebih banyak bicara tentang fundamental sebenarnya ya. Nah, saya pengen tahu nih, sebetulnya sebagai di sini kebanyakan memang kita adanya di futures, ya di futures trading, terutama di gold.
Saya mau tahu dong sebetulnya bagaimana sih cara membaca analisa fundamental yang sangat efektif? Karena tidak semua berita itu mempengaruhi pergerakan harga kan. Hmm. Dan tidak Ya, setiap kalau di investing nih contohnya di investing kalau ada tanda bintangnya 3 atau kepala bantengnya 3 itu sangat memberikan sentimen yang besar ke market. Padahal nggak semuanya. Contoh, nah karena Mas ya, Bayu bikin bukunya tentang oil, crude oil, nah saya pengen tahu nih, kayak di crude oil dia kan selalu ada setiap hari Rabu persediaan inventory ya, inventory setiap ya. hari Rabu tuh pasti ada di USD. Bintangnya 3, tapi ternyata tidak terlalu berpengaruh besar dalam pergerakan Hmm. harganya. Yang saya pengen tahu sebenarnya gimana sih cara bacanya gitu loh, cara baca berita atau analisa fundamental yang sangat tepat di futures khususnya. Oke, oke. Jadi gini, teman-teman, jadi memang untuk melihat satu kondisi ya, kondisi terutama gold. Gold itu mekanisme transaksinya mirip dengan oil dan juga kita lihat beberapa instrumen metal lainnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan common ya atau berita-berita yang umum itu memang ada yang ada yang related ya, ada yang related atau ada juga yang memang berita tersebut divergence berseberangan. Nah, untuk itu ini beberapa website yang nanti teman-teman dapat lihat ya. Ini saya akan share screen di sini. Nah, ini websitenya. Nah, ini ultra short ya, ultra short. Jadi website ini ingin menjelaskan secara fundamental ya gimana sih sebenarnya kelompok-kelompok itu yang posisinya hanya menyiapkan dirinya untuk short selling gold gitu. Jadi teman-teman kan gini, konsepnya kan kita hanya ingin mengetahui dua konsep transaksi futures. Kapan kita ngelong, kapan kita nge-short gitu. Oke, berarti karena orientasinya bahkan dari bayi, dari lahir, dari anak-anak kita ini dididik oleh lingkungan itu untuk menjadi pribadi yang punya prospektus ya, harus mengalami kenaikan, apakah kenaikan derajat, kenaikan pangkat, kenaikan pendapatan, semuanya mengarah kepada kenaikan. Jadi itu konsepsinya adalah konsepsi kita kalau transaksi itu kita disuruh ngelong gitu. Tetapi karena dalam mekanisme futures kita dipersilakan memilih satu mekanisme transaksi yang berbeda, maka prinsipnya kita dapat melihat lebih empiris, lebih dalam, ada tidak sih satu kondisi yang memang harus kita perhatikan dan itu berlawanan dengan satu konsep transaksi long gitu. Nah, ini contohnya. Jadi ini adalah ETF ya, ProShares Ultra Short Gold. Wah, itu cakep banget nih namanya. Ini ada banyak, saya ada banyak kategori seperti ini, ada ultra short, bahkan ada mega short gold. Nah, itu mereka mempersiapkan konsep transaksinya atau konsep eksekusinya untuk melakukan short sale. Nah, di sini kita lihat nih ada daily performance ya dibandingkan dengan beberapa indeks lainnya yang memang basic ya, basicnya itu adalah gold. Nah, ini secara fundamental ini sangat berperan karena ini konsep yang digunakan di sini adalah konsep intermarket analysis gitu. Nah, seperti oil juga demikian. Oil juga ada ultra short untuk oil. Bahkan ini kita lihat nih teman-teman di futures bisa lihat ada fix futures di sini. Nah, ini anggota-anggota entitas atau grup yang merencanakan transaksinya itu untuk melakukan short sell ya. Ada natural gas, kemudian ada silver, gold, kemudian mata uang sendiri ada euro, pound sterling, oil juga ada ya ini yen dan sebagainya. Nah, ini si prospektusnya. Tetapi lebih jauh daripada ini fundamental banget nih sesuai dengan topik tadi ya, topik pertanyaan itu ini fundamental sekali. Dan sharing nih buat teman-teman ngopi. Jadi
Daniel Kahneman itu seorang psikolog, ya, seorang psikolog peraih Nobel Ekonomi tahun 2008. Jadi dia itu psikolog yang banyak meneliti mengenai fenomenal ekonomi. Ya, mengenai fenomenal ekonomi di mana itu baik untuk kita pelajari karena konsep dari Kahneman itu yang ditawarkan adalah prospek teori. Nah, jadi teman-teman di sini kan kita ngopi sebenarnya kita ingin mencari prospek. Tapi sebenarnya prospek itu apa gitu. Kemudian ada tidak kalau kita biasa mempraktekkan untuk mencari prospek, apakah prospek harga gold, ataukah prospek harga minyak dunia, atau GBP USD, atau yen, atau segala bentuk prospek harga. Nah sebenarnya prospek itu apa? Nah jadi Daniel Kahneman itu menjelaskan bahwa di dunia ini melalui penelitian yang berhasil memperoleh Nobel, prospek teori itu hanya ingin menjelaskan beberapa keterangan singkat bahwa sebenarnya setiap pelaku transaksi itu lebih khawatir kalau dia mengalami kerugian daripada dia mengalami keuntungan yang besar gitu. Jadi yang dicari itu, yang dipikirkan justru bukan bagaimana kita merencanakan transaksi, sebutlah kita membeli gold. Kita merencanakan, wah gold bakal naik nih. Kita pasang TP ya, kita pasang TP di 1817, 1850, 1920 dan sebagainya. Oke, kita pasang TP take profit. Tapi begitu gold itu mengalami koreksi, itu kekhawatirannya sangat besar ya, sangat besar. Dan ketika gold itu floating loss, ya floating loss selama beberapa waktu, kemudian gold itu mengalami kenaikan, pada saat itu juga kekhawatiran itu bukan besar, tetapi lebih besar. Bahkan kemungkinan yang terjadi, oke kita eksekusi aja, kita square aja lah posisi ini, kita liquid aja sekarang deh, daripada merasakan deg-degan floating loss, kemudian bagus ini udah untung gitu. Padahal belum sampai TP, padahal udah buat TP-nya tuh, take profit-nya gitu. Jadi analogi kehidupan sosialnya begini. Kalau misalkan teman-teman punya mobil pribadi, ya, punya mobil pribadi, mobil itu mobil tahun 80-an lah sebut. Terus dikasih mobil dari kantor, mobil tahun 2000-an. Yang tetap disimpan di garasi mobil tahun 80-an. Padahal ada mobil yang lebih bagus, yang lebih baru. Nah, itu konsep dari prospek teori, sehingga kesimpulan dari prospek teori itu setiap pelaku pasar itu memiliki harapan yang sama. Tetapi pada saat yang sama pula kondisi mereka berbeda-beda. Jadi ada satu momen perencanaan prospek itu dibuat sedemikian rupa tuh, menentukan goal dengan target profit tertentu. Tetapi pada saat yang sama pula ketika floating loss itu terjadi, maka di sana ada kekhawatiran. Oke, saya itu lebih baik liquid saja deh. Saya nggak mampu ya, nggak mampu menderita satu tekanan seperti ini dalam beberapa waktu. Ketika ini profit, pada saat itu juga saya akan liquid. Padahal belum sampai kepada tujuan awalnya, yaitu apa? Untuk melakukan take profit sesuai dengan target yang ditentukan. Nah, itu contoh-contoh kenapa fundamental analisis itu menjadi penting dalam konsep transaksi lebih jauh daripada kita lihat investing atau economic calendar atau trading economic atau forex factory ya. Nah, itu yang menjadi sharing saya untuk malam ini, mengapa goal itu identik ya, goal itu identik dengan kondisi-kondisi yang memang harus kita cermati lebih jauh daripada sekedar economic calendar. Nah, itu jadi tadi
sharing untuk referensi, ya, referensi ultra short. Jadi itu baik karena ada prospek teori itu tahun 2008 dan itu bagus banget. Yang buat justru bukan seorang ekonom, yang buat justru adalah seorang psikolog yang meneliti seberapa mampu sih orang ini melakukan dan bersedia dirinya untuk menyatakan sebagai anggota-anggota cut loser gitu. Jadi yang menyatakan dia bersedia untuk cut loss. Nah, rupanya diteliti tidak semua orang itu bersedia untuk melakukan cut loss ya. Jadi itu yang dianalisa ketika profit sedikit setelah floating loss bahkan ingin cepat-cepat keluar tuh. Itu kira-kira teman-teman sharing untuk malam ini. Terima kasih. Ya. Oke, thank you. Senang nih saya bahas itu tuh. Ada hubungannya dengan pertanyaan yang kedua. Karena gini, kalau kita bicara tentang arah besar, ya arah besar. Secara arah besar itu memang kita pasti tahu lah. Kayaknya dari mulai nenek moyang gue juga udah tahu tuh namanya pergerakan harga emas, gold itu pasti trend up, trend. Nggak mungkin dia turun, ya. Tapi secara garis besar. Nah, bicara arah besar ini, kan di tengah-tengah arah besar itu ada koreksi-koreksi nih. Kayak beberapa hari ini harga gold tuh, aduh, udah naik dikit, jungkir balik ke naik ke atas. Jumlahnya fluktuatifnya sangat besar sekali gitu loh. Nah, problemnya ketika kita memiliki paradigma bahwa oh harga emas itu kan gold kan pasti akan naik. Padahal dia sedang melakukan, nah uniknya di emas itu biasanya ketika harga turun, kita bilangnya terkoreksi kan. Oh emasnya lagi terkoreksi nih, padahal terkoreksinya tuh jauh banget. Dan kalau buat gua sebenarnya kalau sedang dia sudah terkoreksinya sangat jauh, sebenarnya bukan terkoreksi lagi kalau buat saya ya. Berarti dia sudah ambiar. Udah ganti tren gitu sebenarnya, bener nggak? Dia ganti arah tren. Tapi semua orang selalu mengatakan oh enggak, dia tuh sedang terkoreksi. Nah orang akan cenderung oh terkoreksi ya, oke deh kita top up dulu deh, kita tahan posisi. Dan ketika mereka bilang oh nanti kan naik, ini apa? Ada sisi psikologis orang melakukan averaging, benar nggak? Ini kayaknya udah paling rendah nih, tenang. Secara garis besar dia akan naik kok, lu sabar aja. Begitu udah mulai naik dikit, wah kita nge-buy lagi nih, turun lagi. Udah mulai naik dikit, kita nge-buy lagi. Nah itu yang banyak terjadi kalau yang saya lihat gitu ya di market-market yang seperti kayak oil, kemudian gold, karena kita lihat memang arah besarnya naik. Tapi arah besarnya itu sebesar apa? Sama nih kayak misalnya gini, Mas Luki, contoh simpel ya. Kalau udah divaksin, secara jangka panjang lu nggak bakalan sakit deh. Tapi kita dengan jangka pendeknya gitu. Sementara sistem kerja di futures dengan saham kan beda jauh nih. Kalau futures kan kalau harga udah turun, udah lu nggak usah tahan-tahan. Memang dia udah trennya turun, lu nge-sell aja, jangan pasang nge-buy. Nah, hal-hal seperti itu kira-kira gimana Mas Ruki? Itu benar tuh. Jadi tadi ya yang kita bahas, memang lingkungan kita selalu mengarahkan ya, kita harus sukses, misalkan kita harus mengalami kenaikan apa macam-macam. Jadi formasi otak itu diminta untuk mengarah kepada uptrend atau long term yang arah besarnya itu kenaikan gitu. Nah, let's say kita bahas ya, ini akan share screen mengenai gold ya, mengenai gold. Nah, ini kan contoh ya, kita lihat di sini. Ini secara kalau kita lihat garis besar ya, secara garis besar gold itu dalam jangka panjang itu juga mengalami kenaikan. Tetapi tadi kan pembahasannya kan gini. Nah, ini ya contohnya. Nah, sebutlah di sini. Ini kondisi gold yang mengalami kenaikan nih, sempat higher high 2000 US dollar per troy ounce. Ini kondisi yang oke, dapat kita katakan oke, ini gold uptrend. Tapi di dalam kondisi ini kita dapat melihat
beberapa konsep ya. Nah, di sini ini saya akan sharing mengenai gold. Nah, ini gold ya, gold at the long term gold ya. Jadi ini adalah kondisi secara general. Nah, secara general itu gold dalam kondisi uptrend. Nah, ini let's say more or less support di sini. Nah, kemudian kita mau konfirmasi. Nah, konfirmasi di sini kan kita juga dapat menggunakan metode konfirmasi yang memang sudah kita format ya. Kita format secara technical basis ya, technical basis. Dan yang pertama, kemudian ini at the long term ya, kalau kita lihat let's say ini dari tahun 2019 gold juga berada pada kondisi uptrend gitu ya. Nah, tetapi minor ya, kondisi minor itu gold dalam kondisi ini sebenarnya. Ini kondisinya gold. Ya. Kemudian kalau kita mau lihat lebih detail atau lebih dalam lagi, oke, gold saat ini gimana sih sebenarnya? Nah, ini kita bisa lihat gold dalam kondisi yang ya let's say kita lihat secara empiris ya dalam satu jam terakhir ya. Ini kondisi gold. Nah, di sini konfirmasinya untuk melihat itu berdasarkan TA, technical basis itu kita dapat menggunakan beberapa pendekatan. Ya, salah tentu pendekatan-pendekatan itu harus berbasis dari support resistance. Nah, di mana tujuan kita ingin melihat ya mikroskopik ya. Bagaimana kita melihat secara mikroskop gold. Nah, jadi inilah yang dimaksud kenapa kita harus melihat 3 tren secara bersamaan. Uptrend di mana, downtrend di mana, dan sideways di mana. Nah, dengan demikian kita baru masuk ini kepada etapa berikutnya ya. Kita gold in 1 hour ya, gold in 1 hour dia konsol. Kemudian ini ada sisa grafik ya, sisa garis yang tadi. Nah, untuk identifikasi garis tersebut, maka kita dapat menggunakan beberapa indikator yang memang populer ya, memang populer dapat kita terapkan di sini. Banyak sekali tools dan pilihan ya. Sebut saja kita akan menggunakan di sini adalah trend indicator yaitu moving average dengan formasi 10 hari. Oke, kemudian kita plug in formasi berikutnya itu indikator yang lebih panjang, let's say 20 hari. Kita rubah warnanya jadi warna kuning. Oke, nah di sini tadi itu yang kita bahas. Oke, koreksinya signifikan nih kalau candle seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari 1 minggu by daily basis. Nah, sekarang gimana nih dengan adanya kondisi ini? Nah, dengan adanya kondisi ini kita reconfirm dengan beberapa indikator berikut ya. Antara lain kita bisa menggunakan oscillator ini yang juga fluence ya, karena dia leading indicator. Nah, di sini kita melihat bahwa potensi by daily basis gold itu masih cenderung mengalami pelemahan untuk menuju level sekitar 1787. Nah, ini kita udah bicara technical analysis dan technical profit nih. Artinya apa? Sinyal di sini gold cenderung mengalami pelemahan by daily basis ya, berdasarkan harian. Nah, kalau kita reconfirm berdasarkan waktu 5 menit, seandainya sekarang kita mau trading. Nah, ini gold kalau kita lihat ini satu kondisi yang cukup mengkhawatirkan karena apa? Ini kondisi ini menjelaskan satu reversal itu tidak mampu bertahan karena hanya bertahan 1 hari, maksud saya 5 menit yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Justru lebih banyak koreksi yang terjadi pada 5 menit pertama
5 menit kedua, 5 menit dan seterusnya. Nah, ini artinya kita dipersilakan untuk melakukan short selling walaupun kondisi ini sudah kondisi oversold. Nah, kita reconfirm dengan kondisi 1 minute gimana? Nah, kalau 1 minute dia udah confirm ya berada di bawah garis moving average, dan ini kembali lagi nih kepada konfirmasi tadi kita membahas TA dari tahun 1700-an yang berkembang 1900-an dengan beberapa konsep terapan ya, praktek bukan hanya teori. Maka ini menjadi salah satu sinyal bahwa sebenarnya kalau kita mau bahas, oke, kita let's say kita akan buat satu border ya, satu batasan. Nah, maka gold ini cenderung mengalami pelemahan untuk menguji level berikutnya yaitu 1799 ya dari posisi saat ini. Dan ini menjadi salah satu sinyal ya bahwa sebenarnya gold dapat menguji level yang terakhir yaitu 1798 karena ini by default ya, by default angka 61,8 ini menjadi batas akhir itu untuk kinerja gold dalam posisi yang terendah. Nah, kurang lebih itu rekan-rekan sekalian untuk gold. Ada pertanyaan nih yang masuk, Mbak Eli, silakan. Moderator, ya silakan. Ada pertanyaan dari Mbak Gwenny, Pak Luki, berarti berdasarkan penjelasan Pak Luki, ini sangat berhubungan dengan psikologi trading ya, di dalam mengalami sebuah keputusan, walaupun sebenarnya kita sudah membuat target profit. Oke, jadi itu ini sangat berhubungan dengan psikologis trading ya, memang. Ada namanya Alexander Elder ya melalui bukunya Come Into My Trading Room. Wah, itu bagus. Ada lagi buku Nicholas Darvas, kemudian ada lagi William Derbergan. Itu mayoritas kalau kita tekun atau kita senang ya punya waktu untuk baca-baca itu, referensi rata-rata itu kita harus diminta memiliki keteguhan atau memiliki konsep transaksi, karena di antara karakteristik pelaku transaksi itu berbeda-beda. Jadi psikologis karakteristik pelaku pasar itu berbeda-beda. Nah, kita kembalikan kepada psikologis itu bahwa setiap orang itu memiliki harapan yang sama. Contoh seperti Mbak Eli tadi bilang, kita dipersilakan nih melakukan short sell gold, nggak apa-apa karena dalam futures itu ada 2 mekanisme transaksi. Seperti juga kalau option ada put option, kalau option CFD juga demikian dan sebagainya. Nah, pada prinsipnya setiap orang tuh memiliki harapan yang sama tuh, harapan untuk mencapai hasil transaksi yang optimal. Tetapi pada saat yang sama pula kondisi mereka berbeda-beda. Sebut saja Mbak Eli melakukan short sell gold ya dengan jumlah uang 1T misalkan. Sementara Mbak Gwen itu melakukan short selling dengan jumlah uang 100M. Nah, tentu psikologisnya berbeda-beda dari aspek ketetapan atau ketentuan menentukan take profit di berapa, kemudian target transaksi bagaimana, kemudian stop loss di berapa. Jadi prinsipnya ini psikologis trading, dan bukunya Mbak Eli itu bagus tuh yang bisa kita baca tuh bagaimana go rich ya, go rich dan menggunakan trading plan. Wah, itu keren itu trading plan itu yang paling penting. Banyak orang merencanakan untuk sukses ya, tapi sangat sedikit orang yang lupa untuk menyiapkan waktu berencana atas perencanaan tersebut. Jadi pengennya trading profit, tapi belum dibahas tuh. Memangnya kalau perencanaan seandainya kita mengalami cut loss tuh mau apa? Seandainya kita floating loss harus berbuat apa? Itu jarang. Nah, maka dari itu banyak orang yang perencanaan untuk profit cepat kaya tapi sukses ya. Tapi di antara mereka lupa menyiapkan waktu
bagaimana berencana jika perencanaan itu tidak tercapai atau risiko, bagaimana pengelolaan rencana itu. Nah, kurang lebih demikian jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, thank you Mas Ruki. Tapi kalau saya boleh nambahin sedikit ya, kalau ketika kita berbicara tentang psikologi trading mengenai stop loss, berani stop loss itu atau cut loss, sebenarnya itu juga ada hubungannya dengan ketahanan dana ya. Itu erat sekali dengan ketahanan dana karena kayak tadi contohnya Mas Ruki bilang uang yang 1T dengan yang 100M pasti psikologinya beda. Maka apalagi di futures kita kenal yang namanya leverage. Ada margin call, beda dengan saham. Saham harga turun-turun ya kita nggak perlu harus ada top up. Tapi kalau di futures itu jauh banget. Karena ada istilah leverage, maka kita kena margin call, wah itu udah panik.com. Iya kalau kita deposit, kalau kita ternyata nggak overtrade ya. Paling bahaya kalau udah overtrade kan. Wah Dan itu posisinya psikologi. ada semua. Wah itu keringet dingin. Makanya orang-orang yang masuk futures pasti jantungnya sehat-sehat. Ini autoimunitas. Iya, imun. Karena beda sih ya. Orang yang punya modal besar, dia mau misalnya gini deh, nggak usah ngomongin 1T. Misalnya saya punya uang 1M aja, deposit nih. Begitu floating di 200 juta, kita bilang, wah Pak, ini floating 200 juta. Oh, 200 juta ya? Saya mesti top up aja atau gimana? Akan berbeda dengan orang yang kita transaksi dengan lot mini account. Misalnya saya cuma transaksi di 10 juta. Itu kan baru minusnya sejuta 2 juta tuh udah keringetnya udah segede-gede jagung gitu. Jadi sebenarnya bicara tentang psikologi harus kita manage juga dengan money management yang benar gitu mungkin ya Mas Luki ya. Ya. Jadi sharing ya ini menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya ada dari Mas Faisal ya yang tanya mengenai apa nih Mbak Eli, pertanyaan dari Mas Faisal apa ya? Untuk sebentar, ada Mas Saidu, woi ada Bos Saidi Solihin. Salam hormat Bos. Ini teman ngopi saya nih. Ini Mas Bro The Legend ini teman ngopi saya nih. Datang gue ini. Makasih ya sudah datang. Dari Mas Imam Syafi'i, saya anak saham dan baru belajar tentang futures. Oke. Pak Faisal, untuk yang baru mau belajar tentang saham, panduan buku atau literatur apa yang harus kita baca agar kita mengetahui fundamental dasarnya? Karena memang kalau saham itu fundamental mesti kencang banget ya. Nggak ngerti fundamental di sana, udah laut aja lah itu. Jadi gini, teman-teman sekalian, saya akan menjawab langsung ya mengenai pertanyaan Mas Imam dan Mas Faisal mengenai anak saham mau belajar futures, kemudian kalau Mas Faisal itu mau belajar saham, panduannya apa, literaturnya apa. Oke, jadi banyak instrumen transaksi ya, ada lebih jauh dari bukan hanya futures dan saham. Ada CFD, Contract for Difference, ada ETF, Exchange Traded Fund, kemudian ada FX sendiri, ya Forex, kemudian ada option dan sebagainya. Jadi komposisinya menurut anjuran saya itu kita apabila kita ingin mendalami satu konsep transaksi dengan instrumen atau karakter instrumen yang berbeda itu mengatur apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Eli ya mengenai money management dan portfolio management. Bagus apabila tidak hanya saham aja, jadi memang let's say 15% ada di FX, let's say 15% ada di futures, let's say saham itu ada 20% atau 50% juga nggak apa-apa, Square, kemudian let's say ETF itu juga ada 50% dan sebagainya sampai completely 100%. Nah, karena apa? Karena pada saat yang sama pula ada salah satu contoh nih figur sukses namanya George Soros. Nah, Soros itu mengkomposisikan multi instrumen dalam multi aset ya, multi aset trading. Nah, kenapa? Karena beliau berkepentingan untuk melakukan hedging. Di saham sendiri nggak ada tuh short sell. Itu di Indonesia udah dicabut aturannya. Di luar negeri difasilitasi dengan option atau CFD.
Kemudian kalau di futures tersedia, pintu terbuka lebar kalau mau short sell. Bahkan kita balik layar laptopnya juga boleh tuh kalau kita mau menentukan short sell itu kapan. Di FX juga dipersilakan untuk melakukan short sell. Nah, jadi pada saat yang sama kita sebenarnya dapat melakukan metode transaksi dengan karakteristik instrumen yang berbeda-beda dengan tujuan lindung nilai atau hedging. Nah, ini bagus sekali momentum ngopi malam hari ini karena ada anak-anak saham yang pingin tahu futures. Jadi nanti kerasa tuh bedanya. Kalau di saham kita floating loss, kita diem, kita ngelihat ini mau koreksi, kita diem. Tapi kalau di futures, wah ini kita nge-short aja nih. Udah habis-habisan nih, kita kanan aja nih, kita langsung bid over udah nggak pakai tawar menawar nih karena udah di bawah MA, let's say seperti itu. Jadi bagus karena kita lebih adapted ya ke depan. Menurut saya instrumen transaksi itu akan sangat berkembang. Nah, sehingga anjurannya adalah bukan hanya melihat mana yang naik, tapi melihat mana yang turun karena seperti instrumen cryptocurrency, ETF, CFD itu juga instrumen yang berkembang dan memfasilitasi kita untuk tidak hanya melakukan pembelian, tapi short sell juga bisa. Nah itu ya mengenai anak saham pindah ke futures dan saya anjurkan nanti juga melihat instrumen-instrumen yang lain. Kemudian aspek fundamental, dasarnya apa? Aspek fundamental itu dasarnya tentu kita harus melihat yang paling utama itu nilai asetnya. Ini kalau kita bicara stock market ya berarti nilai aset, kemudian debt to equity ratio dan earning per share. Nah itu bisa dilihat dalam literasi barangkali bisa membaca bukunya Benjamin Graham ya judulnya Intelligent Investor. Nah Benjamin Graham itu gurunya Warren Buffett. Nah kalau teman-teman futures FX nah itu bisa baca bukunya Popper ya bukunya Popper. Nah Popper itu gurunya George Soros tuh. Guru George Soros tuh Popper. Tapi sayangnya Popper itu bukanlah seorang investor, bukanlah seorang trader, melainkan Popper itu adalah seorang filsuf ya yang mengajarkan filsafat. Nah, hanya Soros cerdik ya menggunakan filsafat tersebut dalam mekanisme transaksi. Oke, itu literasi mengenai buku-buku referensi. Kemudian berikutnya mohon izin nih Mbak Eli saya bacakan dari Mas Reza Lukmanda. Jadi salam Kalau Pak. dari Mas Reza, kalau di komoditas bagaimana harganya bisa terbentuk? Apakah bisa melihat volumenya saja? Oke. Kalau di komoditas, Mas Reza, itu kita bisa melihat pertama kali adalah open interest ya dan COT namanya, commitment of trade. Ya, jadi ada indikator namanya COT, commitment of trade. Kemudian di komoditas ada juga CCI ya, Commodity Channel Index. Nah, kalau di komoditas saya tidak menganjurkan hanya melihat volumenya saja karena di komoditi itu saya praktekkan ya. Jadi di komoditi itu jangan kita melihat beberapa bahkan di sini saya tidak menjelaskan volume ya. Saya tidak mencantumkan volume dan ini salah satu keterangan bahwa oke, emas bagian dari instrumen komoditi. Nah, kalau kita ingin lihat lagi beberapa instrumen ada silver, ada crude oil dan sebagainya. Nah, di sini adalah CCI ya, CCI. Nah, ini CCI itu kelompoknya di sini. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini CCI. CCI ini adalah Commodity Channel Index. Ini bagus dan ini kita lihat ya secara live ya. Live price ya. Jadi ini berbeda dengan oscillator. Oscillator itu membaca overbought oversold. Nah, kalau ini membaca channelnya. Jadi minus 100 dan plus 100. Nah, entry point-nya ada di median ini, di zero line. Ya. Jadi ketika dia ada di zero line dan ini crossing, maka reversal untuk harga nah, dalam hal ini itu akan tercapai dan potensinya akan memiliki potensial upside
Nah, potensial upside itu sampai ke level 38,2% ini. Jadi reversalnya ada di 1801. Nah, emas memiliki potensi reversal dari angka saat ini 1799 seperti yang tadi kita projection. Emas sudah sampai ya ke 61,8 tadi yang kita bahas. Nanti tren reversalnya itu ada di angka 1801. Nah, itu untuk CCI yang melengkapi referensi transaksi Mas Faisal lebih jauh daripada volume. Ya, demikian Mbak Eli dan Mas Faisal. Untuk Bro Saidu Solihin, waduh, makasih nih Bro Saidu Solihin ini sahabat kopi saya nih, pencerahan yang luar biasa dari acara ini. Terima kasih banyak Mbak Bulan dan Mas Luki Bayu. Wah, makasih bro. Kapan-kapan kita ngopi. Jangan lupa. Siap. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Mas Luki, dari Pak Refriza. Untuk futures, apa sih yang menjadi indikator favoritnya Pak Luki? Untuk futures, guys. Oke, kita bongkar nih. Kita bongkar habis-habisan di acara ini. Tadi soalnya ada dikasih pesan dari Mbak Eli nih. Kita di sini kopi, ngobrol-ngobrol pintar. Waduh, nih. Jadi kita buka-bukaan, kita bedah habis nih. Jadi futures yang ada di parameter saya itu indikator yang pertama ya sebagai trend indicator itu tentu MA ya. Jadi saya menggunakan MA di sini MA. MA ya. Nanti saya menggunakan MA moving average, kemudian saya menggunakan parabolic SAR ya, kemudian parabolic SAR. Nah, di sini warnanya merah. Ya, dotnya kita buat agak lebih besar yaitu kemudian MA-nya demikian karena time frame-nya saya menggunakan mulai dari 5 menit sampai 30 menit. Ya, ini kita lihat tadi ini sisa border ya atau batasan atau kita sering sebut ini Fibonacci yang kita buat tadi per 1 menit. Nah, ini jadinya. Nah, ini kalau kita lihat sisanya masih ada di sini. Jadi tanpa kita sadari ya kita membuat di top line dan bottom line ternyata ini juga terbentuk nih top line-nya di sini, bottom line di sini, dan ini penawaran tertinggi dan ini penawaran terendah. Jadi ini kombinasinya dalam 30 menit ke depan reversal terhadap gold itu cenderung menguat. Kemudian target yang pertama adalah 38% atau di angka 1801. Kemudian target tertinggi ada di angka 1804. Sementara ini reversal indicator dari stokastik, it is confirmed to be testing potential upside gold by 30 minutes. Nah, ini 3 kali konfirmasi dot untuk parabolic stop and reverse. Nah, ini kondisi gold untuk konsep indikator futures. Demikian, Mbak Eli. Ya, thank you. Ada, dari Pak Muhammad Isal, gurunya Soros itu maksudnya Karl Raymond Popper ya Pak? Oh iya betul, namanya Karl Popper ya, Karl Popper. Namanya Karl Popper ya. Itu saya salah satu penggemar Popper ya. Jadi Popper itu kalau teman-teman mau baca bukunya itu sama sekali hampir 90% itu membahas mengenai filsafat. Nah, buku yang terkenal itu adalah Open Society with its enemy gitu. Jadi di sana itu saya mengilhami baca buku Popper pada waktu pertama kali itu baca 3 kali aja nggak ngerti tuh, harus baca. Kita harus melihat analogi dan kita harus merasakan gimana kalau kita itu ada di sebelahnya Popper jalan waktu itu di di satu bendungan atau di sungai, terus dia duduk, dia lihat filsafat dan sebagainya. Jadi
sebenarnya dari buku itu Open Society with Its Enemy itu kita diminta untuk mempelajari intermarket analysis kalau kita terapkan, kalau kita duplikasi ini ya dalam pendekatan pasar. Jadi semuanya harus dibuat terbuka, semuanya harus dibuat terang benderang, semuanya harus dibuat sangat terang, baik itu open interest, kemudian price action, kemudian trend analysis, kemudian reversal dan sebagainya. Itu kalau kita analogikan. Nah, di sana kebanyakan sangat filsafat. Jadi bukunya warnanya merah, itu bukunya tebal banget, dan Popper itu menjelaskan konsep namanya falsifikasi. Nah, falsifikasi itu adalah satu grand teori atau grand design teorinya, bahwa apabila Anda percaya angsa itu berwarna hitam, maka di dunia ini angsa memiliki orientasi warna hitam, ya. Jadi 3 angsa dikeluarkan dalam pertunjukan berwarna hitam, maka angsa di dunia itu berwarna hitam, seperti baju yang saya pakai. Tetapi saya dapat melumpuhkan verifikasi teori tersebut bahwa angsa di dunia ini berwarna hitam dengan keterangan 3 angsa yang sudah lewat ini berwarna hitam, dengan saya mengeluarkan 1 angsa berwarna putih. Nah, itu jadi itu dia ingin menjelaskan sebenarnya falsifikasi kalau kita terapkan di market itu ingin membahas jangan berpikir short aja deh, coba kita berpikir ketika maksudnya jangan berpikir long ya. Jangan berpikir naik aja, ketika pasar itu akan melakukan koreksi, kita coba berperan di sana yang lebih besar, karena pasti orang lebih khawatirnya lebih besar tuh. Ketika minus 10%, itu kekhawatirannya lebih besar dibandingkan dia hanya profit 5%. Maka dikeluarkanlah angsa berwarna putih. Ya. Cukup 1 angsa, bukan 3 angsa. Maka angsa di dunia tidak berwarna hitam, melainkan berwarna putih. Nah, ini seperti baju nih, baju itu berwarna putih. Lucky Bayu Purnomo, gitu teman-teman. Nah itu Popper ya. Selamat membaca Popper. Itu sekali lagi teman-teman nanti banyak belajar filsafat di situ, karena dari Popper lahir banyak filsuf ya. Intinya Popper ingin membuat satu pendamping dari pendekatan referensi. Nah, yang tadi teman-teman bahas itu sebenarnya pendekatan yang mengarah kepada verifikasi, karena harus melihat indikator, kemudian harus melihat economic calendar, harus melihat banyak hal ya. Nah, sementara itu pendekatan-pendekatan basic atau evidence base-nya itu adalah verifikasi. Nah, Popper mengajarkan falsifikasi. Nah, falsifikasi itu berlawanan dengan verifikasi. Kurang lebih begini. Kenapa semua orang ingin mencari kebenaran? Nah, caranya Popper menanggapi kebenaran itu apa? Gitu. Nah, itu saya sering nulis di beberapa media, kritik dan kebenaran itu apa. Nah, jadi yang dibahas itu seandainya gold mengalami koreksi. Oke, let's say gold mengalami koreksi. Gimana kita menempatkan 2 posisi yang bersamaan nih? Contohnya kita short sell dengan target TP di bawah itu yang lebih besar karena orientasinya adalah short sell di angka let's say 5 menit ya, karena gold mengalami kita ambil chart gold itu di angka 5 menit, candlenya 5 menit. Di 1 menitnya kita juga melakukan entry point yang sama untuk menentukan TP ya, atau take profit di angka yang sama tightnya atau lebih yang sama ketatnya gitu. Nah, itu kita menerapkan falsifikasi itu karena pada saat yang sama kita belah pikiran. Biasanya kan orang satu pikiran mau ke kanan mau ke kiri gitu. Nah, kalau kita udah menyelami falsifikasi, kita menerapkan
dua pikiran tapi dalam satu tempurung kepala yang sama. Kurang lebih itu teman-teman. Jadi selamat berakting ya, beraksi dengan ketersediaan metode short sell dan long di futures atau di komoditi serta FX. Demikian. Oke, thank you Mas Bayu. Oh iya, buat Mas Imam, kalau mau belajar tentang trading nanti hubungi WA saya ya. Sorry, bukan WA saya. Silakan hubungi 0812 2007 8006. Saya kasih buku ini for free. Kirim langsung. Buat Mas Faisal mau belajar tentang saham, saya punya ada buku saham, saya akan kasih ya, The Day Trading Guide for Beginners. Ini nih saya kasih deh, saya kirim. Nah, kirim ke Japri ke saya ya, Japri ke saya, Mas Faisal, Mas Imam, 0812 2007 8006. Kirim alamatnya supaya bisa saya kirimin ke alamatnya masing-masing. Oke, makanya rajin bertanya di tempat ini. Kalau rajin nanya dapat hadiah. Kalau nggak rajin nanya nggak dapat. Itu Luki. Jadi seru kan? Itu dong, harus gitu ya kan. Kita Nanya bukan kok. hanya belajar trading nih, kita udah belajar filsafat tadi, bagus gitu. Jadi biar jadi George Soros semua nih. Tapi dengan cara-cara yang identik ya, dengan cara-cara identik gitu. Karena sesuai tujuannya adalah ngopi pinter gitu. Saya mau kita di tengah pandemi sekarang diem di rumah itu bukan artinya diem nggak ngapa-ngapain. Diem di rumah itu kita justru memperbanyak ilmu gitu loh. Ya, kita kan belajar Cocok. nih gimana sih caranya mempersiapkan ke masa depan, bahwa kita harus sadar bahwa sekarang ini memang kita harus beradaptasi dengan yang namanya teknologi. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, yang dulunya kita nggak mau belajar trading, kita nggak mau tahu tentang saham, cryptocurrency, dan sebagainya, sekarang kita harus ke arah sana. Nggak bisa lagi orang bilang, aduh, tapi saya gaptek. Ya udah tahu gaptek, belajar. Mulai beradaptasi. Ya, saya mau sebetulnya kenapa malam ini saya mau undang Mas Luki juga, buat teman-teman semua, para senior saya juga, supaya kita sama-sama belajar deh, kita sama-sama sharing, belajar tentang apa sih si saham ini, apa sih si trading ini, supaya kita juga tidak terjebak dengan penawaran-penawaran yang sering dilakukan oleh banyak pihak yang selalu menjanjikan keuntungan, keuntungan, dan keuntungan gitu. Karena udah terlalu banyak iklan yang selalu mengatakan bahwa dengan trading 6 bulan bisa beli mobil, 6 bulan kita trading pasti bisa kaya raya, bisa keliling kemana-mana. Iya, iya. Soal banget lah. Namanya trading tuh dagang. Dagang selalu diperhadapkan pada untung dan rugi. Tapi orang senang ngomong untung, ruginya nggak mau. Padahal resiko itu perlu harus selalu kita perhitungkan dari mulai awal. Gitu ya. Oh, dari Pak Agus. Pak Luki mau tanya, bagaimana pandangan pemerintah saat ini mengenai cryptocurrency? Kemarin ada di link IG lu tuh kayaknya. Siap, 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 siap. Jadi gini, cryptocurrency sampai saat ini masih menjadi pembahasan di Bank Indonesia sebagai stakeholder. Karena apa? Karena memang transformasi saat ini itu adalah perpindahan dari uang fisik ke uang digital. Jadi digital money ya, bukan digital currency. Nah, itu. Jadi sekarang baru sampai kepada perubahan budaya menggunakan uang fisik kepada uang digital. Nah, mengenai cryptocurrency itu pemerintah mempertimbangkan, dan saya juga melihat satu pandangan yang menjadi satu kewajaran, karena cryptocurrency tidak memiliki underlying ya, tidak memiliki underlying. Nah, murni disebabkan karena adanya sentralisasi dan desentralisasi supply demand ya. Jadi demand side dan supply side, bid offer dan bid ask. Jadi itu yang menjadi pertimbangan, dan anjuran-anjuran saya itu untuk cryptocurrency, apabila teman-teman ngebet banget nih, pingin tahu, itu tidak ada salahnya selama kita menggunakan money management yang baik ya. Kita tidak diharuskan ya menjadi satu
pelaku transaksi atau suatu pribadi yang pinginnya aman terus, itu juga tidak menjadikan kita memiliki jiwa yang kompetitif dalam melakukan transaksi. Nah, untuk itu kita harus menyiapkan metode spekulasi, tetapi spekulasi tersebut benar-benar manageable, ya, manageable, kemudian evidence based berdasarkan background checking dan memang risk profile yang sesuai. Jadi memang fenomena saat ini cryptocurrency, kemudian banyak sekali instrumen itu yang sangat menarik ya, menurut Mbak Bulan tadi 6 minggu dapat mobil, dibandingkan 6 tahun yang belum dapat mobil juga banyak gitu. Jadi itulah yang dikembalikan kepada risk profile masing-masing ya. Dan saya menganjurkan bahwa jangan aman-aman aja sih. Kita perlu juga untuk menjadi spekulator, karena spekulator itu juga menawarkan satu spread, satu volatility, satu implied volatility yang menarik untuk teman-teman rasakan. Catatannya harus sesuai ya, harus manageable dengan risk profile sendiri. Itu kurang lebih cryptocurrency, dan ke depan saya kira nanti baik itu negara yang masuk dalam kategori G20 dan G7 itu mempertimbangkan nih cryptocurrency, mungkin tidak langsung ya sebagai instrumen, tetapi ini menjadi salah satu alternatif transaksi. Itu pendapat saya, Mbak Eli, dari pertanyaan Mas Agus tadi. Oke, dari Pak Vidi, Pak, bahas hasil kebijakan FOMC minggu lalu dong dan impact terhadap gold lebih lanjut. Oh, dapat hadiah buku jadi. Kenapa? Tadi kita bahas ya. Jadi gini, saya bahas targetnya gold ya. Ini targetnya gold. Saya langsung bahas ke share screen ya. Target gold ya terkait dengan pertanyaan tersebut. Nah, jadi gini, untuk daily ya, untuk daily basis gold itu masih cenderung downtrend ya. Downtrend target pertamanya itu ada di angka 1787 ya, itu target yang terdekat. Jadi saya akan straight to the point, saya akan bicara mengenai trading plan ya. Gold itu memiliki potensial downside untuk menguji level 1780 hingga 1789 1780 ya. Kemudian gold saat ini berada di angka 1798. Ini dalam pendekatan yang sangat short ya. Kemudian potensial upside gold ketika berada di angka 1798 ada di angka 1813 hingga 1814. Nah, itu gold berdasarkan price action atau trading plan. Demikian Mbak Eli. Melanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Silvi, malam Pak Bayu, bagaimana pendapat Pak Bayu tentang robot trading yang beredar yang menjanjikan profit terus? Ya. Jadi robot trading itu by default itu di setup dengan batasan-batasan ya, dengan batasan-batasan. Let's say kapan satu harga berada di level overbought atau oversold, maka mereka atau robot ingin mencari satu selisih ya, apakah nanti take profit hanya untuk $2 atau $3. Begitu juga SL-nya diatur sedemikian rupa, apakah stop loss hanya di angka $1, kemudian TP-nya ada di angka $5. Nah, saya melihat bahwa baik kita mencintai ya, mencoba mencintai robot ataupun kita mencintai trading manual. Nah, saya kira robot, selama robot itu kredibel, kemudian robot tersebut memberikan satu konsistensi, itu saya kira tidak ada masalah. Tetapi kata kuncinya adalah apa? Memang kita tidak bisa put in your money in the one basket. Kita juga di banyak belajar dari begawan-begawan investasi, di mana kita tidak bisa terpaku pada satu konsepsi robot. Nah, robot memiliki batasan. Nah, tetapi kalau kita trading manual, kita unlimited. Misalkan kita mau TP di angka, let's say gold sudah naik 10% ataukah gold sudah naik 20%, nah itu kita bisa melakukan itu secara manual.
Bedanya gold dengan manual trading. Nah, saya menganjurkan boleh aja sekitar 20, let's say 20% itu kita put in investment untuk kita testing di robot. Toh nanti juga ada back testingnya. Selebihnya saya anjurkan masih trading manual. Jadi kita pinginlah biar jantung kita terus berdetak, biar imun kita terus naik. Ya, jadi kita fungsikanlah jantung ini dengan baik, sebagaimana mestinya. Kurang lebih demikian mengenai robot, ngobrol-ngobrol santai ini. Demikian Mbak Eli. Ya, kalau saya sih masalah robot trading sebenarnya ya robot itu ada yang bagus, ada yang jelek, tergantung bagaimana pemilihannya seperti tadi Mas Bayu bilang. Tapi tentu saja buat saya pribadi, sebelum kita menggunakan fasilitas robot trading, seharusnya kita tahu dulu basic-basic trading itu apa sih. Jangan sampai kita nggak ngerti apa-apa, udah ikut deh, oh ada robot trading, saya taruh deh itu uang di sana. Yang penting kan dapat passive income. Nah, buat saya sebenarnya di dalam dunia trading ini juga tidak ada kepastian, ya, karena harga bergerak sangat fluktuatif sekali, dan ketika ada berita besar pun terkadang robot nggak bisa baca news ya. Nah, itu menjadi hati-hati karena memang si robot itu kan ditanamkan oleh algoritma tertentu. Nah, sementara keadaan kita saat ini kan tidak bisa diprediksi dengan algoritma. Kalau ketika ada sentimen pasar yang sangat besar, maka pergerakan harga menjadi sangat volatile sekali, gitu. Jadi intinya adalah kenali dulu sistem trading itu seperti apa sebelum nantinya kita menyerahkan uang kita ke robot trading itu sendiri. Itu dari saya, ya. Satu pertanyaan lagi, setelah itu kita close ya. Dari Ini Pak Hendrik. seru banget Mas, ya, seru banget nih. Seru banget nih acara nih, seru banget. dari Pak Reza dulu. Pak Reza Lukmanda. Pak, Bu, apakah gaya fundamental bisa dilakukan untuk mana sih tadi? Bisa digunakan untuk memprediksi harga komoditas, misalnya historis harga berapa tahun ke belakang atau ketersediaan barang di market. Kalau di futures, Mbak Eli jawab ya. di futures tentu saja ada istilah history repeated itself ya, secara teknikal. Tetapi kalau dengan fundamental, gimana Mas Bayu? Jadi kalau fundamental itu pertama tentu kita reflect kepada economic data ya, karena kalau kita akan hubungkan mengenai pertanyaannya mengapa prediksi komoditi. Nah, jadi komoditi itu ada gold council ya. Jadi seperti yang tadi kita lihat banyak asosiasi, kemudian banyak kelompok atau banyak organisasi yang memang menempatkan satu tindakan ya, satu peristiwa itu sebagai dasar kebijakan. Nah, untuk itu dasar-dasar penentuan komoditi misalkan kita akan hubungkan dengan fundamental. Nah, aspek fundamental itu yang paling mungkin dilihat itu dari sebut saja dari pemerintahan itu sendiri mengenai ketersediaan. Nah, komoditi yang sudah sekarang publish melalui bentuk berita itu ya seperti yang kita tadi bahas, Mbak Eli juga sampaikan ada crude oil inventory dan sebagainya. Nah, data-data fundamental lainnya itu harus memang sekarang masih terpisah satu sama lain. Ada di departemen yang berhubungan dengan pertambangan dan sebagainya. Jadi ini bisa kita cari di website-website yang berhubungan dengan sektor tersebut. Di Indonesia sendiri dalam setiap laporan APBN yang dikeluarkan oleh kementerian itu dicantumkan di sana. Ada beberapa cantuman di sana yang menyediakan informasi mengenai potensi sumber daya alam antara adalah gas, kemudian minyak bumi, kemudian emas dan sebagainya. Jadi untuk fundamental kalau kita hubungkan dengan pemerintah memang sekarang datanya harus dicari secara parsial. Nah, kalau kita ingin dapat yang memang sudah tersedia dalam informasi pasar itu kita bisa lihat saat ini masih dalam berita crude oil inventory melalui trading economic atau forex factory dan sebagainya. Demikian informasi tadi, Mbak Eli. Oke, pertanyaan terakhir dari Pak Faisal deh. Untuk kondisi COVID saat ini, saran Mas Bayu baiknya invest di sektor apa? Kalau sektor apa pasti hubungannya dengan saham. Apa yang bagus? Saya surprise banget BRI lagi turun. Kenapa bisa turun itu? Saya lagi bingung.
Ya, lagi itu tuh, lagi banyak netizen lagi ini nih, lagi woro-woro netizen. Oke, jadi gini, Pak Faisal, mengenai sektoral ya, mengenai sektoral outlook. Ada namanya market cycle ya, atau perputaran pasar atau perputaran instrumen termasuk perputaran sektor. Nah, saat ini banking itu menjadi sektor yang dapat dipilih karena ketika PDB kita, saya akan bicara ekonomi sedikit. Sebelumnya kuartal sebelumnya tahun 2020 GDP kita mengalami koreksi atau kontraksi ya, minus 5,32%. Saat ini kuartal pertama tahun 2021 kita sudah sampai di angka perbaikan walaupun masih kontraksi minus 0,74%. Nah, untuk kuartal kedua tahun 2020 saya memiliki perhitungan itu kita akan mencapai angka plus 0,70 hingga plus 1%. Nah, untuk itu ketika angka PDB tersebut berhasil lepas dari zona kontraksi walaupun saat ini masih banyak problematika mengenai pengendalian COVID-19, kemudian bagaimana penerapan PPKM dan sebagainya. Tetapi pada peristiwa pasar ingin mencari satu momen untuk price action di mana kinerja harga itu cenderung lebih optimal, lebih volatile ketika pas kinerja makroekonomi tersebut crossing ya atau berhasil melampaui pelemahan PDB sebelumnya di angka minus 0,74%. Jadi untuk itu sektor pilihan yang pertama adalah satu banking. Kemudian yang kedua itu adalah consumer good karena di tengah COVID-19 ini yang paling mudah dijangkau itulah consumer good atau retail selain memang keterbatasan daya beli atau banyak kelompok yang membatasi daya beli, sebut saja menghemat atau memilih-milih ya, bukannya tidak punya uang tapi memilih menggunakan uang dengan cara yang baik, maka tujuan terakhir itu adalah membeli barang dengan harga yang terjangkau. Nah, untuk itu consumer good menjadi pilihan. Kemudian yang terakhir itu adalah mining. Nah, mining kenapa? Karena sektor mining memiliki underlying-nya apa? Kita bisa lihat gold dalam kondisi futures index ataupun transaksi secara ETF. Kita juga bisa lihat oil, crude oil inventory dan oil trading pada khususnya, dan kita berbandingkan dengan kondisi ETF. Jadi kita juga melihat sektor di sini perlu kita kaitkan dengan kondisi underlying, bukan hanya basis kinerja perusahaannya, tetapi underlying secara instrumen bahwa kita perlu melihat kinerja harga emas dan harga minyak dunia. Demikian. Oke, thank you. That issue berry ya Pak, kayaknya ya mungkin seperti itu Pak Imam. udah 21/10. Keren ya Mas Bayu ya. Kayaknya besok-besok harus kita undang lagi nih bahas khusus tentang saham. Karena di sini kan banyaknya lebih di setiap apapun kita bahas. Pokoknya selama ada harganya kita bahas, asalkan jangan bahas harga diri aja. Thank you, terima kasih banget buat teman-teman semua, kakak-kakak senior, terima kasih sudah hadir, sudah datang di ngopi Elis dan Lucky. Semoga teman-teman semua, kakak-kakak semua juga dalam keadaan selalu dalam keadaan sehat di tengah pandemi seperti ini. Kita berusaha untuk menggali ilmu satu sama lain supaya semuanya juga bisa semakin pintar gitu ya, Mas Lucky ya. Ya. Jangan lupa follow Instagram Lucky Bayu dan Elizabeth Bulan. Ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel ya. Oke, thank you semua. Bye-bye. Thank you, Lucky. Bye. Sehat semua.